Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Baik, untuk pertama seperti biasa sebelum kita memulai, kita ingin gugah semangatnya dulu dengan yel-yel. Siap? Siap. Oke, kita coba ya. Global mulia, kita bisa, harus bisa, pasti bisa. Global mulia, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, mahasiswa semuanya, hari ini kita melanjutkan mata kuliah pertemuan ke-9 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, ya, di mana ini adalah pasca UTS. Kita akan memulai materi baru, yaitu hari ini adalah masuk ke dalam sesi materi pengembangan Sistem Informasi Manajemen, gitu ya, dimana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana definisi sistem informasi manajemen, contoh-contohnya, gitu ya, dan lain sebagainya. Kita sudah belajar itu semuanya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Ya, adapun capaian pembelajaran ya pada materi kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mendemonstrasikan langkah-langkah pengembangan sistem informasi manajemen. Saya sudah buka absensi kehadiran di sistem informasi akademik punya kita sesi 9 ya. Nanti silakan teman-teman mahasiswa bisa absen seperti itu. Ya, oke. Kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai. Semoga perkuliahan sesi kali ini bisa dilancarkan, dimudahkan, dan tentunya kita diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik. Silakan yang HP-nya belum di silent bisa di silent dulu. Saya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan dulu, gitu ya. Pertama, saya akan tanya. Apakah Anda semua, ini mahasiswa, sadar bahwa sistem informasi yang kita gunakan itu selalu berkembang? Sadar nggak? Sadar. Sadar. Ada yang bisa memberikan contoh? Contoh sistem informasi yang berkembang, misalkan itu dalam perkuliahan, yang dimana kita sudah menggunakan sistem informasi yang bernama dengan SIAKAT. Oke, jadi itu selalu berkembang ya. Oke. Nah, mengapa sistem informasi kira-kira perlu dikembangkan? Nah, itu kenapa? Cung? Ya. Oke, kenapa? Kenapa sistem informasi perlu selalu dikembangkan? Agar yang pertama yang jelas dan tentu tidak ketinggalan zaman Bapak. Karena di era sekarang, apalagi kita sudah mau memasuki era baru, kita sangat diperlukan untuk pengembangan sistem agar lebih baik lagi ke depan. Oke, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi nih mengapa sistem informasi manajemen harus selalu dikembangkan ya. Saya di sini cantumkan kurang lebih ada 10 faktor. Nah, yang pertama ya, saya akan bahas yang pertama dulu. Ya, jadi salah satu faktor mengapa SIM harus selalu dikembangkan adalah karena adanya perubahan teknologi ya yang selalu berkembang ya. Teknologi informasi terus berkembang secara cepat. Perubahan ini mencakup perangkat keras ya, hardware, perangkat lunak, software ya, jaringan, infrastruktur IT lainnya ya. Untuk tetap efisien dan kompetitif, organisasi harus mengikuti perkembangan ini dan memperbarui sistem mereka agar tetap relevan. Untuk yang terakhir ya, faktor yang terakhir yang saya cantumkan adalah faktor perubahan dalam kebutuhan pengguna ya. Ini juga menjadi faktor bagaimana SIM ini harus selalu dikembangkan gitu ya. Kebutuhan pengguna sistem juga dapat berubah seiring waktu. Ya, kita nih sebagai pengguna ya, kita pengguna ini harus diikuti nih oleh para pembuat sistem, gitu ya. Feedback dari pengguna adalah sumber berharga untuk mengidentifikasi area di mana sistem perlu ditingkatkan atau disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Contoh kasusnya, aplikasi Gojek ya di Indonesia terus menerima masukan dari pengguna untuk mengembangkan fitur-fitur baru, ya. Tadinya Gojek fiturnya apa pas awal? Cuma apa? Fitur Gojek Go Ride saja ya. Jadi mereka cuma menanamkan satu fitur untuk mengantar orang gitu ya. Cuma orang kan gitu ya. Sekarang sudah muncul
GoFood ya, GoSend ya, terus ada apa lagi? GoMart ya, dan lain sebagainya. Ini menjawab perubahan dalam kebutuhan pengguna. Nah, setelah kita tahu nih bahwa kesimpulannya adalah semua sistem informasi ini ya, kalau ingin bertahan maka harus dikembangkan ya. Lalu bagaimana cara pengembangannya? Ada yang tahu? Angkat tangan? Ya. Nah, untuk lebih jelas, silakan. Ini saya punya video pembelajaran ya, ditonton, disimak dulu, diperhatikan gitu ya. Dan nanti di akhir silakan nanti disimpulkan ya, kira-kira langkahnya apa saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Bertemu lagi dengan saya, Adi Sera Yoga. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai 6 langkah pengembangan sistem informasi dengan menggunakan metode System Development Life Cycle atau yang sering kita sebut SDLC. Baik, kita langsung masuk ke tahap yang pertama dari metode SDLC. Tahap pertama yaitu perencanaan atau planning. Pada tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan bisnis, analisis risiko, dan penyusunan rencana proyek secara keseluruhan. Pada tahap ini, tim proyek merumuskan tujuan, ruang lingkup, dan jadwal proyek. Pada tahap ke-6, yaitu adalah tahap implementasi. Setelah melewati tahap pengujian, sistem siap untuk digunakan, diimplementasikan di lingkungan user atau pengguna. Di sini, pelatihan pengguna dan penyebaran sistem juga dilakukan. Kesimpulannya, dari materi pembelajaran ini kita telah memperoleh pemahaman mendalam tentang pendekatan terstruktur dalam mengembangkan sistem informasi. Oke, kita sudah melihat ya video pembelajaran tentang bagaimana langkah-langkah nih pengembangan sistem informasi manajemen. Ada berapa langkah? Ada 6 langkah, betul sekali ya. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Sekali lagi, boleh angkat tangan? Ya, oke. Yang depan ya, silakan. Untuk langkah-langkah metode SDLC ini ada perencanaan, analisis, desain, development, testing, dan implementation. Oke, jadi ada 6 langkah ya, betul sekali ya. Jadi ada perencanaan, lalu ada analisis, lalu desain dan development, selanjutnya testing ya atau pengujian, selanjutnya adalah implementasi. Tadi juga sudah detail ya tiap langkah ini ya, tiap tahap ini tahapan detailnya itu apa nih ya. Contoh dalam perencanaan kita harus menentukan tujuan dari proyeknya itu apa gitu ya. Terus mengidentifikasi kebutuhan sistemnya seperti apa gitu ya. Terus apalagi adalah rencana proyeknya gitu ya. Kira-kira masa proyeknya ini targetnya berapa bulan selesai. Nah, ini harus kita laksanakan ya. Jadi kurang lebih betul ada 6 langkah gitu ya dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Oke ya, jadi kita sudah tahu nih faktor-faktor mengapa sistem informasi manajemen harus selalu diupdate. Kita juga sudah tahu nih langkah-langkah pengembangan sistem informasi manajemen yang tadi ada 6 langkah. Maka selanjutnya adalah saya akan memberikan tugas ya untuk mendemonstrasikan atau simulasi ya pengembangan sistem menggunakan metode SDLC ini gitu kan. Nanti silakan buat kelompok dengan jumlah anggota. Kalau ini berarti bisa 2 maksimal 3 gitu ya. Satu baris saja ya untuk berdiskusi mengenai rancangan pengembangan sistem informasi manajemen, mulai dari rancangan ya, perencanaan, analisis, desain, pengembangan, pengujian sampai dengan implementasi, penerapan gitu ya. Saya akan bagikan formnya ya untuk diisi.
Baik, sudah selesai semuanya? Sudah ya? Oke, sekarang kita akan saya minta satu perwakilan kelompok ya, nanti bergantian ya. Kelompok yang pertama dulu untuk presentasi di depan kelas. Silakan kelompok pertama, ya maju ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang rancangan pengembangan sistem informasi manajemen. Kami akan mempresentasikan judul proyek yang sudah kami diskusikan sebelumnya, yaitu berjudul Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Lalu rencana perawatan sistem, yang dimana setelah peluncuran, sistem akan dipantau secara rutin oleh tim IT support dan pemeliharaan atau evaluasi yang akan dilakukan secara bertahap di setiap semesternya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan ya. Semua kelompok sudah maju ya untuk presentasi. Nah, terus kira-kira bagaimana nih semakin paham atau tidak terkait langkah-langkah pengembangan sistem informasi manajemen? Semakin paham? Paham. Oke. Di akhir ya seperti biasa kita ada tugas pengayaan ya yang sifatnya adalah take home ya. Tugasnya adalah review jurnal. Nah, saya sudah lampirkan jurnal dan juga laporan pengabdian kepada masyarakat ya di sistem informasi manajemen kampus ya, sistem informasi akademik kampus, mohon maaf ya. Dengan judul Transformasi Sistem Informasi Perbankan Syariah di Indonesia, itu untuk jurnal. Lalu untuk laporan PKM, judulnya adalah Pengembangan Sistem Informasi Bank Sampah ya di Desa Mengkarmukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Ya, tugasnya adalah memberikan tanggapan atau review ya, diketik dalam Microsoft Word, lalu nanti dijadikan PDF dan diupload ke Siakat Stebi Global Mulia. Seperti biasa, saya reminder lagi terkait dengan pesan moderasi beragama. Ya, yang pertama, kalau kaitan dengan sistem informasi manajemen, ya sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita bijak dalam mengelola informasi, gitu ya. Maka, ya ini reminder juga untuk saya, untuk mahasiswa semuanya. Yang pertama, terkait dengan informasi ini, kita perlu memastikan verifikasi ya sumber informasinya. Ya, itu yang pertama ya. Pastikan cek and recheck ya informasi sebelum kita mempercayai atau bahkan menyebarkan gitu ya. Kadang-kadang kita nggak ngecek dulu langsung menyebarkan gitu ya. Padahal itu belum tentu informasi valid. Yang selanjutnya adalah jangan menyebar kebencian ya. Hindari menyebarkan pesan yang mengujar kebencian ya atau intoleransi atau diskriminasi terhadap kelompok yang lain gitu ya. Nah, ini pesan-pesan moderasi beragama yang harus selalu kita ingat ya dalam bersosial nih kita di Indonesia seperti itu. Kita sudah memahami ya faktor-faktor mengapa sistem informasi manajemen ini harus selalu dikembangkan. Lalu yang selanjutnya adalah kita sudah memahami dan mendemonstrasikan langkah-langkah pengembangan sistem informasi manajemen. Lalu tadi juga ada tugas ya, tugas pengayaan ya sehingga harus dikerjakan nanti di rumah ya. Oke, itu saja mungkin untuk perkuliahan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati di jalan ya, tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.